Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianur Ardiansyah dengan NIM lahir 09 dari daerah Okasa. Di sini saya akan melanjutkan dari percobaan dari computer vision di percobaan kelima di modul 5, di mana dengan judul model, fitting, dan optimasi. Nah, ini percobaan dari modul 5 ini tadi saya sudah mencobanya sebelum saya take video, dan sudah berakhir semua gitu programnya. Kemudian ada project yang telah dibuat oleh kelompok kami dan sudah berhasil juga dijalankan gitu. Oke, mungkin langsung saja kita mulai percobaannya, dimana kita harus pertama harus mendownload dari image-nya terlebih dahulu, karena ini bahan lah yang digunakan di program ya, nantinya gambar-gambar yang digunakan pada program nantinya. Outputnya dia akan tertampil di sini gitu. Misal kayak building, clean, terus dokumen dan sebagainya. Ini nanti sudah ter download otomatis gitu. Oke, mungkin langsung saja kita masuk di percobaannya. Pertama, ini percobaan satu, dimana pada percobaan satu ini ada ordinary least square, dimana program ini mempelajari teknik ordinary least square atau OLS yang merupakan dasar dari semua teknik model fitting dalam computer vision gitu kan. Oke, mungkin kita langsung coba bagaimana hasil dari percobaan ini itu. Nah, ini masih ini ya, masih sedikit uh, terlalu kebesaran ya. Ini kan harusnya kan tertampil semua kan. Nah, cuman memang uh, di sini hasilnya masih seperti ini gitu. Jadi kita bisa prompt gitu. Misalnya gambar terlalu besar gitu. Gambar terlalu besar, tolong fixkan. Nah, ini nanti kita dengan bantuan dari AI-nya, nanti AI akan otomatis gitu melihat, terus terus mengkoreksi secara otomatis dari programnya, sehingga nantinya uh, program akan diubah secara otomatis gitu. Nah, ini masih kita coba menunggu bagaimana dari hasil AI-nya. Nah, ini mulai membaca dari program, terus mengubah dari programnya yang kira-kira menjadi penyebab dari program itu apa aja. Nah, ini kalau sudah, ini masih analyzing ya, analyzing. Berarti belum selesai. Ini untuk keep, menjaga dari perubahan dari programnya, atau undo. Undo itu mengembalikan gitu. Nah, ini sudah selesai, kita coba run lagi. Nah, ini waduh, lumayan lah. Ini sebenarnya di pojok sini ada apa namanya, pengaturannya, cuman ya kurang lebih seperti inilah gambarnya. Nanti misal memang kurang kecil, nanti kita bisa promkan sampai benar-benar kecil. Oke, mungkin itu dari percobaan yang pertama. Nanti kita lanjut di percobaan dua, di mana ada weight least square atau WLS, di mana WLS memberikan bobot berbeda untuk setiap observasi. Titik yang lebih dipercaya mendapat bobot lebih besar, sehingga hasilnya lebih akurat dibandingkan OLS saat kualitas data yang tidak merata. Nah, ini dari percobaan yang kedua disebutnya seperti ini dengan beberapa rumus dan fungsinya. Nah, kita coba bagaimana hasil dari percobaan yang kedua. Nah, ini percobaannya dia menghasilkan grafik ya, dia seperti grafik perbandingan ya, perbandingan WLS dan WLS. Nah, ini residualnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, ternyata cukup di percobaan 2. Kita lanjut di percobaan ketiga, di mana ada TLS, total least square, di mana meminimalkan jarak ortogonal ke lurus titik ke garis model, bukan dari hanya residual vertikal seperti OLS. Lebih tepatnya keduanya ini mengandung noise. Nah, ini kita akan coba percobaan dari TLS itu sendiri bagaimana.
Nah ini sedang loading ya, dari hasilnya ya. Nah ini dia berarti hanya membandingkan gitu berdasarkan dari grafik. Ini OLS dengan TLS, ini jarak ortogonal 50 titik pertama. Nah ini jarak ortogonal TLS. Oke, lanjut di percobaan yang keempat, ada ransak fitting, di mana random sample consensus, algoritma robust untuk fitting model yang tahan terhadap outlier. Nah ini percobaan yang keempat. Nah ini percobaan dari OLS terpengaruh oleh outlier atau garis terluar. Nah ini ada ransak robustnya dengan seperti ini, tidak terpengaruh. Ini perbandingan OLS sama ransak ya. Nah, ini hasilnya. Terus adalah cukup percobaan yang keempat. Kita lanjut ke percobaan yang kelima. Ada ransak fitting lingkaran, menerapkan ransak untuk fitting lingkaran di antara data dan outlier gitu. Minimal 3 titik untuk mendefinisikan lingkaran. Nah ini berarti titik-titiknya ini dia ada ransak threshold sama ground threshold. Nah, ini titik-titiknya ini mendefinisikan dari sebuah lingkaran gitu. Dia seperti mendeteksi gitu adanya lingkaran. Oke, cukup. Percobaan yang keenam, dia ada Hawk transform deteksi atau deteksi garis lah. Dia mengobati titik X di mana image space menjadi kurva di parameter space. Garis terjadi sebagai peak di akumulator space. Nah ini deskripsi dari percobaan yang keenam. Ini hasilnya. Kita coba lihat hasilnya. Ini ada fungsi-fungsinya ya. Gene itu untuk deteksi tepi, terus hook line, standar hook transform, terus ada hook line, itu ada hook line space, probability hook. Nah ini hasilnya. Nah ini hook akumulator space, terus ada edge gene, terus ada standar hook line. Nah ini hasilnya. Oke, cukup di percobaan yang ke-6 ternyata. Kita lanjut percobaan 7, hook transform atau deteksi lingkaran. Dia mendeteksi lingkaran di gambar gitu. Setiap pixel edge memberikan vote di parameter space 3D. Nah ini fungsi utamanya. Nah ini fungsi-fungsi masing-masing library-nya ada seperti circle, canny, Gaussian blur, dan circle. Buat deteksi lingkaran, deteksi tepi, berposesi, menggambar lingkaran hasil. Nah ini hasilnya. Ini masih kurang rapi ya. Jadi ini bisa dirapikan di sini. Hari ini tertutup oleh kamera saya. Ini di sini. Nah ini ada beberapa mendeteksi ya, dia deteksi lingkarannya, pengaruh pada circle, hook circle, terus nah ini ada beberapa percobaan yang lainnya. Terus oke, cukup percobaan 7 seperti itu. Percobaan 8 ada homography estimation, dimana adalah transformasi proyektif 3x3 yang membedakan titik dari satu bidang ke bidang lain, digunakan untuk koreksi perspektif, image stitching, dan augmented reality. Nah ini deskripsi dari percobaan ke-8. Kita langsung saja bagaimana hasilnya. Nah ini hasilnya. Ini ada original, prep, terus ada title perspektif, korektif, bird eye. Nah ini hasilnya. Ini perbedaannya sedikit ya. Nah ini ada grafik yang dihasilkan juga. Oke, cukup. Kita ke 9, koreksi perspektif dokumen, dimana mengoreksi perspektif dokumen miring menjadi tampak datar, bird eye view namanya. Nah ini fungsinya ini untuk dokumen scanner yang ada di smartphone. Jadi kita miring terus kayak game scanner gitu. Nah misal kita mendeteksi dari dokumennya itu miring, nanti akan dikoreksi secara otomatis jadi data seperti itu. Ini hasilnya, dokumennya miring, terus perspektif correctednya ini seperti ini. Nah ini adalah ada yang lain juga bentuknya, ini seperti ini. Oke, terus kita lanjut di IRL robust fitting, dimana metode robust fitting yang secara iteratif mengurangi pengaruh outliner. Nah setiap iterasi fit model menggunakan weight, least square, hitung residual,
update bobot dan ulangi sampai pertemuan. Nah ini perubahan dari IRLS, iteratively rewrite least square. Nah ini perubahan dari yang 10. Kita bakal lihat hasilnya ini bagaimana dan apa pengaruhnya gitu. Pengaruh-pengaruh dari yang telah disebutkan. Nah ternyata dia menghasilkan dari grafik bandingkan semua metode. Ini ada inliner, outliner, blue, LS, bar yang sebelumnya dicoba ini dibandingkan. Terus ini weight function, final weight, konvergensi, slope per iterasi, distribusi radial, dan final weight. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, lanjut di percobaan yang ke-11 ada regularisasi Ridge Lasso. Nah, ini menambahkan penalti pada parameter model untuk mencegah overfitting. Sangat penting ketika data sedikit atau model terlalu kompleks. Nah, overfitting ini dia seperti data terlalu banyak gitu, atau terlalu kompleks gitu. Nah, atau ada juga istilah underfitting, mana data terlalu sedikit gitu. Nah, ini digunakan juga pada vision. Nah, ini kita perlu diregulasi gitu atau diberikan aturan supaya gambarnya ini tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu kompleks. Nah ini coba kita lihat isinya, dimana ini tanpa regulasi dia menghasilkan grafik yang kurang teratur ya. Nah ini ketika reach L2, ini kita reach, ini lasso, bias variance, ini rate coefficient, dan ini lasso coefficient. Seperti itu, ada perbedaan ya. Seperti dia itu dibatasi gitu kan, regulasi kan pembatasan ya, seperti itu ya. Oke, cukup percobaan 11. Kita lanjut di percobaan yang ke-12. Ada fitting ellipse kontur, mana pada percobaan ini dia sekumpulan titik atau kontur menggunakan least square. Nah ini dia akan menghitung beberapa konturnya. Nah ini akan coba, ini masih dijalankan ini kan. Nah bagaimana hasilnya dari percobaan dari fitting ini? Menjalankan seluruh percobaan, fungsi utama yang menjalankan seluruh percobaan. Oh ini dari dev main ya, sorry, ini dari dev main ya. Nah ini ada fungsi-fungsinya. Fit ellipse ini untuk fit ellipse kontur, fit ellipse KMS ini ke fit ellipse KMS, fit ellipse direct ini fit ellipse ke direct, lebih stabil. Terus area min area rect ini bounding bob rotasi minimum, ada approx poly dp aproksimasi kontur. Terus konveksul ini konveksul dari kontur. Nah ini dia seperti menggabungkan seperti ini. Percobaan ini seperti yang cukup kompleks ya, kita bakal lihat hasilnya. Nah ini hasil dari masing-masingnya. Wah ini cukup kompleks ya. Ellipse comparison nih, fit ellipse, min area rect, convex hull, approx polygon. Nah ini dia mendeteksi gambar gitu kan, dengan titik-titik gitu kan. Dia mendeteksi titik-titik dari gambar atau dari garisnya. Nah lihat ya. Oke, ternyata seperti itu percobaannya. Kita lanjut ke percobaan yang ke-13. Ada template matching, dimana template matching mencari lokasi template kecil di dalam gambar besar dengan menggeser template dan mengatur skor kecocokan di setiap posisi. Nah ini deskripsi dari percobaan ke-13. Kita coba bagaimana pengaruh dan hasilnya. Dia menghasilkan seperti apa ya? Seperti gambar api ya, seperti gambar api. Nah ini tapi di sini terdapat nilai-nilainya. Ini mungkin ada terhadap pengaruhnya gitu. Ketika nilainya kecil bagaimana, ketika besar bagaimana. Nah ini pengaruhnya. Ini hasil dari percobaan yang ke-13. Dia mencari titik lah. Tadi kan ada x-nya. Nah itu kan mencari titik sepertinya. Nah oke, ini masih lanjut. Nah oke. Cobaan ini dia mencoba mencocokkan gitu kan. Nah ini kan gambar aslinya seperti ini, terus tinggal ini match. Nah apakah dari gambar yang dideteksi ini sesuai dengan gambar yang aslinya? Nah ini ternyata match. Nah ini deteksinya seperti ini.
template-nya seperti ini, threshold map-nya, pembacaan nilainya seperti itu. Oke, cukup di percobaan yang ke-13. Kita lanjut ke 14, dimana GraphCut segmentation, dimana menggunakan MRF Markov Random Field untuk segmentasi gambar dengan minimalkan fungsi energi gitu. Oke, coba kita langsung. OpenCV juga menyediakan GraphCut yang mengimplementasi GraphCut untuk segmentasi foreground dan background. Nah, ini fungsi yang disediakan oleh dari OpenCV atau fitur gitulah, seperti gampangnya fitur yang disediakan oleh OpenCV yang dapat digunakan pada percobaan ini. Ada GraphCut segmentation. GraphCut mesh, terus ada lagi memuat gambar. Nah, ini masih memuat gambar ya. Ini kita coba cek gambar yang dibaca apa. Oh, koin ya. Jadi nanti kemungkinan besar yang terbaca dari gambarnya adalah gambar koin. Nah, ini masih iterasi GraphCut. Nah, ini cukup memakan waktu dari percobaannya karena karena processing atau preprocessing dari gambar masing-masing percobaannya berbeda ya. Karena tadi kan sudah dijelaskan kan di masing-masing deskripsi itu fungsinya itu berbeda-beda. Nah, ketika memang membutuhkan data yang kompleks, maka iterasinya cukup banyak dan memakan waktu. Ini masih ke iterasi 3. Terus ini coba. Oh, ini iterasinya ya. Jadi ini 1, 3, 5, 10, 20. Nah, dia nanti setelah itu ada weather segmentation, terus memunculkan dari gambar. Energy minimization sederhana. Nah, ini visualisasi gabungan. Nah, nanti ini dari gambar akan tertampil gitu kan ketika di terminal sudah menunjukkan dari visualisasi gabungan. Masih ada 2 iterasi lagi, iterasi 10 dan iterasi 20. Oke, kita tunggu saja bagaimana hasilnya. Nah, iterasi 10. Nah, ini beberapa library ya yang digunakan pada percobaan 14. Ada import CV2, NumPy, OS, Matplotlib, PyPilot, ASPLT. Nah, ini dia sepertinya menghasilkan grafiknya ya, grafik yang dihasilkan. Terus kita masih menunggu di iterasi yang ke-20. Ini mungkin agak berat juga ya dari ngerannya karena sambil record kan, jadi dia cukup berat. Nah, ini udah ke 6, langkah ke 6. Nah, ini langkahnya ke sini. Kita coba lihat iterasinya berapa saja. Oh, ini sudah visualisasi gabungan. Nah, ini setelah ini. Nah, ini adalah hasilnya. Ternyata ini yang saya coba. Oke, gimana originalnya ini seperti ini gambar aslinya. Terus ini GraphCut, dia seperti memotong ya tracknya ini seperti ini. Terus ini ada GraphCut Rematch. Ini watershed, ini dia mendeteksinya seperti garis-garis ini merah nih, kelihatan nih. Terus ada noisy image-nya ini seperti ini. Clean ground truth-nya seperti ini, ECM result, dan ini dari grafik GraphCut Convergence. Oke, ternyata seperti itu di percobaan yang ke-14. Kita lanjut di percobaan 15, mana ada K-means clustering untuk segmentasi citra itu. Dimana program ini mempelajari K-means clustering untuk segmentasi citra. Nah, jadi
hasilnya visualisasi dan analisis disimpan ke folder output. Oke. Jadi di game image clustering ini dia digunakan untuk segmentasi dari citra ya. Citra atau dari gambar gitu kan. Nah, kita akan coba hasilnya. Saya juga lupa gitu kan. Tadi sudah mencoba cuman lupa. Oh, oke, ini hasilnya adalah data asli sebelum cluster. Nah, ini hasil gaming 3 cluster 0 1 2 seperti dikelompokkan apa ya, kelompoknya lah. Ini ada kelompok merah cluster 0, kelompok biru kelompok cluster 2 cluster hijau. Nah, ini cluster 1, centeroidnya ini tengah-tengah. Oke, lanjut ada kuantitasi warna, color quantitation, 2 warna dominan, 4 warna dominan, 4 warna 8, 16 dan 32. Oke. Jadi ini perbandingan ya warna-warnanya. Ini angka 2 ke 2 warna, 4 ini ada 4 warna, 8, 16 sama 32. Terus segmentasi gambar dengan key-min. Nah, ini gambar asalnya seperti ini. Terus ketika di segmentasi dengan 4 itu berarti 4 warna ya, merah, hijau, toska sama biru. Nah, ini ditentukan dari key-min ya. Terus nah ini hasil dari metode elbow untuk memilih key optimal. Ini hasil dari grafiknya. Ini ada 4 ya, tadi kan ketemu 4. Oke, cukup. Kita lanjut di percobaan 16, ada Kalman filter dasar. Ini mempelajari untuk masih state ya. Kalman filter ini digunakan untuk mempelajari estimasi dari state. Nah, ini hasilnya Kalman filter 1D. Ini Kalman estimasinya. Ini terus sinyalnya. Nah, ini noise-nya ya, noise-nya yang kecil-kecil titik-titik ini. Terus ada Kalman 2D tracking lingkaran. Nah, ini Kalman koreksinya. Ini noise-nya yang merah. Ground truth ini seperti lingkarannya, tracking dari lingkaran. Terus prediksi saat population Kalman filter. Nah, ini Kalman track-nya. Dia measurement-nya ini yang biru muda. Di sini prediksi time. Oh, ini prediksi selanjutnya ini. Terus kita di game yang keempat, pengaruh parameter key dan R. Kalau R kecil percaya miss. Terus ini kalau key kecil R besar dia percaya model, mengikuti model. Terus key besar R kecil adaptifnya cepat. Terus key R seimbang. Nah, ini hasilnya seperti ini. Seperti mengikuti garis ya. Ini berarti paling bagus yang seperti ini ya. Q dan R nya seimbang. Dia sudah mengikuti dari sinyal true-nya. Oke, lanjut di percobaan ke-17, convex full shape fitting. Program ini mempelajari convex full dan shape fitting ya. Nah, ini kita coba bagaimana hasilnya. Kita akan coba. Nah, convex full dari 4 vertex dari 34 titik. Dia membatasi, terus ada 34 titik. Terus ada fitting garis robust. Oke, ini hasilnya perbandingan ya, yang tadi percobaan OLS, median, L12 dan upper. Terus ini shape fitting. Nah, ini dia seperti pembatas area pembatasan. Nah, ini lingkaran, terus panjang, persegi miring, elips 30, miring 30 derajat. Terus nah ini convexity defect point-nya ada 2 terdeteksinya, ini errornya defect-nya cacat ya. Oke, cukup. Cobaan ke-18 ada cross validation model selection, dimana untuk mengevaluasi dan memilih model yang terbaik. Apakah model seperti derajat polinomial, threshold, transaf, terus dan lain-lain gitu kan. Nah, ini
programnya untuk memilih model parameter model yang terbaik lah. Nah ini degree-nya, degree 1, 2, 7, 10, 15, 20. Nah ini hasilnya. MXE mean square error. Nah ini masing-masing punya berbeda. Terus ada lagi training error versus CV error. Nah ini dari training ini yang biru, CV ini yang merah. Di grafik yang menunjukkan bias variasi threshold. Terus nah ini visualisasi gabungan. Sekarang kita lanjut di visualisasi gabungan. Nah ini base modelnya, ada bias varian threshold, fault CV error, right side threshold, turning curve, dan residual. Oke, cukup di percobaan 18. Kita ke percobaan 19. Dia ada denoising dengan optimasi, memanfaatkan konsep optimasi gitu, meminimalkan fungsi energi yang terdiri dari data fidelity term dan regularization term, kecocokan dengan data atau keharusan atau free. Nah ini deskripsi dari percobaan kelas. Oke, ini masih menghitung bobotnya ya, ini weight kan, bobot. Terus ada PSNR. Di sini mulai dari denoising salt. Nah ini visualisasi gabungannya bagaimana, kita coba lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya, hasil dari percobaannya. Nah ini ada nilai-nilainya ya, NRM H5, PSNR nya berapa, terus TV dia menghasilkan seperti dari warna ya, menghasilkan perbedaan ini seperti sekitar warna ya, sepertinya warna. Nah ini kan ada nilai-nilainya kan. Nah ini PSNR comparisonnya nih grafiknya gede. Oke, cukup. Terakhir ada pipeline gabungan di percobaan 20, menggabungkan teknik model fitting dan optimasi menjadi satu pipeline end to end, mulai dari progression, filter detection, model fitting atau rasa, evaluasi dan visualisasi. Nah ini kita coba lihat. Nah ini pipeline line detection, kini pipeline 2 transformation estimation, fitting comparison. Di sini aku lihat ini ringkasan pipeline-nya ya. Nah ini hasilnya. Nah pipeline ini terbaik kerancap dengan data 100 plus 30. Oke, semua modul telah selesai. Kita lanjut di penjelasan dari project, dimana project di sini ini adalah panduan lah dari projectnya, dimana model fitting dan optimasi. Terus improvisasinya ini seperti ini banyak. Terus project nah ini dipilih seperti ini, bebas. Nah, terus kelompok kami ini memilih dari dokumen scanner drawing. Jadi dia mendeteksi dokumen atau mendeteksi gambar gitu. Jadi mendeteksi dari percobaan yang tadi gitu. Nah, itu deteksi garis, deteksi lingkarannya, dan sebagainya. Nah ini project yang kita buat. Nah ini image-nya masih sama biar tidak susah gitu kan. Maka kita menggunakan ini yang sama gitu, bahannya yang sama. Namun kita tinggal memasukkan dari model-model yang tadi kita pengen menggunakan. Oke, ini masih gitaran. Nah ini smart vision system image data structure. Nah ini dokumen web ini ada. Nah ini ada line detection, dia mendeteksi jalan. Nah ini deteksi jalan. Nah ini dia mendeteksi dari garisnya. Nah ini garisnya terdeteksi kan, ini sini ada, ini terdeteksi yang hijau-hijau ini. Terus ada ini template matching yang tadi. Nah ini terdeteksi ya dari koin ya, circle detection coin kan. Nah ini kan dia mendeteksi dari lingkar yang menggunakan titik-titik di lingkaran. Nah ini oke, paling itu project yang telah kita buat. Mungkin cukup penjelasan dari saya mengenai dari percobaan 5, yaitu model fitting dan optimasi. Oke, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.